Katanya pernah ketemu Tuhan, malaikat, nabi. Tuhan di Cirebon. Kayak apa tuh bentuknya? Namanya Tuhan Tantawi, Pak. Oh. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Begitu cinta. Norka Masardi. Azan yang berkumandang melintasi jendela, mengepakkan awan di langit kelam, menggetarkan daun dan bunga-bunga. Ada kembang jatuh, ada daun luruh, ada ranting riuh. Tak ada cinta yang lewat. Rindu yang meraung melewati siang, menggetarkan jantung bertalu-talu, mengguncangkan kenangan yang lalu-lalu. Ada tangis runtuh. Ada harap aduh. Ada luka abuh. Cinta baru saja berlalu. Tak ada kamu. Tak ada aku. Salam, selamat jumpa kembali dalam Action Nihil. Kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Dr. Nasrullah, anggota Lembaga Sensor Film, yang juga Ketua Komisi 1 Bidang Penyensoran Lembaga Sensor Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana, Pak? Mantap. Baik. Itu puisinya, Pak. Hari ini nyensor? Hari ini kita tugas. Okay. Ya. Nah, Mantap itu puisinya itu. Ya. Tema kita ini tentang seni dan agama. Ini dan agama. Ya, jadi konon katanya dulu syair-syair atau penyair itu diharamkan di dalam agama Islam. Apa betul gitu, Ustaz? Ya, kalau lihat dari pertanyaannya seperti seni dan Islam itu dihadap-hadapin. Kayaknya gitu ya, dihadap-hadapin. Kayak seni itu air, Islam itu minyak. Padahal Islam itu adalah satu tidak alergi dengan seni. Dia bahkan kalau seni misalnya digambarkan satu yang glamor, seni yang digambarkan sebagai sesuatu yang melalaikan, urakan gitu misalnya. Dalam Islam itu justru seni itu adalah rasa penghayatan gitu kan, jiwa, ketulusan, keindahan. Dan seni sering dijadikan oleh ulama-ulama sufi itu sebagai bagian cara dia mendekati Tuhan yang halus, yang latif gitu kan. Tuhan yang bisa didekati dengan cipta rasa gitu. Contohnya itu Imam Ghazali, ada Jalaluddin Rumi dengan tariannya itu dia mau mendekati Tuhan dengan rasa gitu. Jadi seni dalam konteks sufi itu dia jadikan satu metode cara untuk bisa menggapai rasa kepada Tuhan gitu. Yang memuliakan Tuhan. Iya. Dan kalau ada pertanyaan apakah Islam anti terhadap seni, Islam anti kepada seni yang melalaikan kepada Tuhannya. Dan apapun yang melalaikan Tuhan juga nggak boleh. Tidak hanya seni. Tuhan itu justru dianggap bukan seni untuk mendekat ke Tuhan itu. Atau mungkin seni yang sengaja diciptakan untuk melalaikan atau maksiat kepada Tuhan, itu akhirnya tidak punya nilai apapun di mata
Islam gitu ya. Atau memuja setan gitu ya. Memuja setan. Kalau ada seni memuja setan. Memang seni-seni musik, tarian dan seni tarik suara termasuk nggak banyak disinggung di dalam Quran. Hanya Quran mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu atau seseorang ada kelebihannya. Bakat Ada kelebihannya. Nah, banyak orang yang menafsirkan ini, para ahli mufasir, dia mengatakan kelebihan-kelebihan itu di suara, Pak. Dan dalam Islam pada prinsipnya sesuatu yang tidak dilarang itu boleh. Gitu kan. Tidak melalaikan itu boleh. Dan boleh sepanjang tidak ada sesuatu yang mengandung mudarat. Dalam Islam boleh-boleh aja. Iya kan banyak nih di negara-negara Islam musik dilarang. Misalnya di Timur Tengah dilarang. Bahkan di provinsi kita juga kan musik nggak boleh ketemu musik live gitu. Nggak boleh. Itu dasarnya apa sih? Kalau negara-negara Islam yang konservatif menurut saya karena lantaran mereka punya kewajiban menjaga kebudayaan dia gitu. Dia dianggap kebudayaan yang masuk ke negara itu tidak sesuai dengan prinsip syariah mereka, takut mengganggu perkembangan atau kehidupan masyarakat di situ. Lebih kepada takut kebudayaan yang masuk ke daerah itu mewarnai atau mengganggu kebudayaan asing dari. Betul. Tapi kan kita lihat misalnya dalam Islam ada sholawat. Ada Rabana, ada Umi Kulsum kan terkenal, sebagai penyanyi terkenal di negara Islam. Itu kenapa di negara-negara itu nggak ada masalah gitu, kok jadi masalah di negara lain dengan alasan agama tadi? Iya, ada zaman Nabi ada hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu masa Nabi itu menyaksikan dua budak sedang bermain rebana, melakukan tradisi-tradisi Arab itu. Kemudian Aisyah dan Nabi itu menikmati betul pertunjukan rebana yang dimainkan oleh dua budak perempuan itu. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq itu, dia langsung membentak dua orang yang sedang bermain rebana itu. Lalu Nabi katakan, "Hei Abu Bakar, gak usah dibentak, biarkan dia meneruskan pertunjukan itu, karena situasi hari ini dalam keadaan senang dan gembira." Sama ketika dalam satu hadis pernah diriwayatkan juga, Umar ibnu Khattab pernah juga melarang ada tari-tarian, tetapi Nabi pun membiarkan tarian itu sampai dipertunjukkan itu. Nah, di situ Nabi mengatakan bahwa rupanya di negara-negara yang tanda kutip tadi Islam atau Timur Tengah, seni pertunjukan, seni bersyair, bertutur itu sangat secara historis cukup kuat ya. Bahkan di zaman Nabi sendiri ada seorang yang dicap sebagai nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia pernah menyusun 3 kalimat untuk menandingi surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 3 kalimat ya, 3 kalimat disusun oleh Musailamah sampai dia membandingkan syair-syair dia itu untuk menandingi surat Al-Kautsar itu ditempel di dinding Ka'bah. Karena orang Arab itu berbakat soal bersyair, bertutur, berpuisi itu, meskipun dia tidak mengerti saat itu misalnya, tapi dia bisa menilai ini punya satu nilai yang tinggi puisi yang ada di Quran itu. Bahkan diceritakan dalam beberapa buku sejarah, karya Musailamah Al-Kadzab itu diludahi dan tidak mendapatkan apresiasi. Karena dari segi tutur dan yang ingin menandingi frasa Al-Quran itu dinilai oleh orang Arab sebagai belum tertandingi. Gitu. Belum bisa menandingi. Musailamah Al-Kadzab pernah menantang Quran dengan contohnya surat Al-Kautsar tadi. Nah, kita udah bicara tentang sastra ya, syair. Saya kira salah satu yang saya luar biasa dan tidak bisa
sulit menirunya itu kan di dalam surat-surat ayat Al-Quran itu selalu berima. Ada rima di endingnya itu. Ritma tadi ya. Rima itu saya nulis dalam bahasa Indonesia kadang-kadang pas, kadang-kadang terasa dipaksakan. Tapi dalam ayat-ayat Al-Quran itu kayaknya mengalir begitu aja. Misalnya surat An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ending ini disebut rima di dalam syair. Rima. Hampir seluruh surat Al-Quran mengandung rima. Ada juga yang bebas, tapi dia kembali kepada aturannya. Itu luar biasa, dahsyat itu. Makanya saya kira memang para penyair manusia ini nggak mungkin mampulah menyaingi itu. Walaupun datanya dari Rasul yang konon kan tidak bisa lah membuat syair gitu. Iya. Memang kalau bicara soal ritma yang seperti Panoka katakan itu, ini berbeda memang. Ini kalam Tuhan memang. Nabi Muhammad sendiri bukan yang membuat, gitu. Dia hanya menuturkan firman-firman itu, gitu. Dan salah satu tanda mukjizat Quran itu dari segi kayak tata bahasa, ritmanya sangat tepat gitu. Makanya ada kewajiban kita untuk mengimani itu. Kita yakini yang penuh dengan keindahan ritma yang pas itu adalah memang kalam Tuhan. Nah, kalam Tuhan. Kan kita bicara sastra tadi udah singgung. Kemudian musik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lalu tari. Nah, tari ini termasuk gimana nih? Kalau orang menari, apakah itu melanggar aturannya Islami nggak seorang menari? Iya, seperti yang hadis tadi diriwayatkan tadi bahwa Umar pernah memberhentikan satu tarian yang dianggap melalaikan. Gitu. Tetapi Nabi membiarkan itu dan kenapa? Karena di tarian itu tidak mengandung unsur syahwat. Tidak erotis. Jadi kesimpulannya tuh syair kayak puisi kayak tarian kayak sepanjang tidak mengarah kepada kelalaian terhadap Tuhan, kemudian tidak maksiat kepada Tuhan, ini boleh, Pak. Dalam Islam itu boleh. Nah, termasuk gambar nih. Foto kan katanya makhluk hidup, seni rupa, lukisan, foto, kayak itu melambangkan mereplikasi makhluk hidup. Itu kan nggak boleh katanya patung ya, lukisan. Termasuk fotografi dan film. Itu gimana menurut? Ya, wacana ini pernah diperdebatkan soal gambar buruk yang beredar di masyarakat itu. Pertanyaannya itu, buruk itu apakah memang dia berwajah perempuan, bentuknya seperti kuda, kakinya 4, ada sayap gitu. Nah, tetapi memang dalam kitab-kitab sejarah soal Isra Mi'raj itu memang digambarkan bahwa buruk itu bersayap. Nah, jadi rupanya terganggu pemahaman seseorang itu terhadap visual yang memang belum tentu kebenarannya, gitu aja. Nah, memang sih ada di dalam satu hadis Nabi, hati-hati ya dengan 3 hal hati-hati. Kalau ada 3 hal ini nanti rumah kita nggak bisa dimasuki malaikat. Gitu. Apa itu gitu kan? Itu yang pertama adalah suratun itu adalah gambar hidup. Ya misalnya boleh kita bilang arca yang di gambar hidup itu, yang tentunya gambar hidup itu tidak mencerminkan atau bisa mengganggu keimanan, ketauhidan seseorang gitu. Jadi ketika orang melihat gambar itu seolah-olah bukan kembali kepada Tuhannya, tapi mengagumi tentang pembuatnya. Mungkin aja begitu. Yang kedua adalah yang tidak dimasuki malaikat ke rumah kita itu ada satu suratun, ada yang bilang itu gambar atau patung atau arca misalnya. Kemudian yang kedua adalah ada anjing yang dibawa masuk ke rumah, dibawa bobo, nah itu.
Kalau di luar boleh kan? Kalau di luar itu Jaga memang rumah. soido dia buat buruan. Memang kalau buat buruan itu tidak dilarang itu. Tapi dia di dalam rumah dibuat bobo, jadi teman hidup yang dimana itu bisa, karena malaikat membenci banget sama anjing itu. Kalau kucing? Kucing nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang habis berhubungan badan suami istri belum sempat mandi sampai subuh. Coba aja Panorka mungkin pernah ya malamnya berhubungan badan sama istri sampai kesiangan sholat subuh. Tuh malaikat nggak ngebangunin kita karena emang kita dalam keadaan hadas. Sering kan Pak, malam kita Pak, itu malam panas. malam kita sama istri apa kesiangan udah ngantuk itu lah. diduga malaikat nggak ke situ. Menurut saya begitu ya, kalau lihat hadis begini. Jadi nggak dibangunin tuh? Nggak dibangunin, orang belum mandi. Bapak. Makanya pagi-pagi lebih baik. Malam Jumat Bapak setelah berhubungan badan sama istri segera mandi Pak. Besok pagi jam 4 pasti dibangunin. Sama malaikat. Nah, Pak Nas masuk ke LSF ini udah tahun ke berapa nih? Memang ini tahun kedua. Periode kedua ya? Kedua. Ini tahun ke-6 nih sekarang. Tahun ke-6 ya. Saya mau, kalau dalam bahasa undang-undang mewakili unsur pemerintah. Dari Kementerian Agama. Iya, karena di keanggotaan LSF itu kan ada unsur bahasa, budaya, teknologi, informasi dan agama gitu. Jadi saya termasuk keterwakilan yang berasal dari unsur Kementerian Agama, pembidangannya sebagaimana di dalam undang-undang soal agama. Ya, mewakili pemerintah. Kementerian Agama. Iya. Nah, tapi gimana menilai film dengan kacamata agama apa seperti itu, Pak Nasrullah? Ayat-ayat cinta itu Islam yang berseni. Jadi di mana isu poligami yang dibenci banyak orang misalnya, itu dikemas sangat apik, bagus, visualnya nyata, jalan ceritanya menggugah. Kemudian ada muncul empati, ada muncul antipati, semua bercampur aduk dalam ayat-ayat cinta. Nah, saya boleh mengatakan bahwa Islam berseni di situ. Bagaimana orang bisa menerima salah satu konsep poligami dengan cara melalui film. Menurut saya ini satu seni di mana orang bisa terima gitu. Namun pada akhirnya saya katakan tapi saya nggak mengatakan bahwa ayat-ayat kita itu sebagai film yang bergenre agama murni gitu. Hanya memang film-film itu ada banyak divisualkan simbol-simbol agama gitu. Dan itu mulai dari tempat lokasi syuting di daerah negara Islam gitu. Nah, itu menurut saya satu konsep yang disinggung di dalam Quran soal poligami disampaikan dengan penuh seni itu. Saya mengatakan ini seni Islam bagaimana bisa poligami bisa diterima. Itu pencapaian luar biasa. Dibungkus sebagai karya seni ya. Banyak yang hit-hit juga. Bimbo laku keras waktu itu kaset-kasetnya. Kemudian di tahun-tahun 90 Hadat Alwi meledak sampai 6 volume solawatan syair-syair memuji Nabi. Itu menurut saya solawat yang sederhana dibacakan di kampung-kampung itu ternyata bisa menjadi satu nilai seni tinggi gitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya tadi kenapa Dr. Nasrullah yang ditugaskan oleh Kementerian Agama? Apa karena Ustadz Nas ini memang senang film, nonton film, passion dari dulu? Pertama saya tidak pernah menyangka sebetulnya Pak Norka bisa menjadi anggota sensor film. Tapi memang mungkin ketika saya berdiskusi dengan pimpinan sampai akhirnya pimpinan mempercayakan kita ke sini itu mungkin dia menilai bahwa di film itu pembidangan agama soal kerukunan, tidak boleh melecehkan agama gitu kan, tidak boleh menghina
simbol agama gitu, tidak boleh melecehkan. Nah, mungkin karena saya pernah dinilai latar belakangnya soal yang kaitannya dengan kerukunan itu, mungkin pimpinan menilai saya orang yang bisa menerjemahkan. Kalau ada film-film yang melecehkan agama, mungkin orang ini bisa begitu. Jadi karena memang potensial bisa mengandung tadi melecehkan agama, mengadu domba umat, kan, menjelekan agama lain ya. Jadi nah, tapi Ustadz di sini setelah masuk gimana? Merasa nyaman ataukah kikuk dulu? Wah ini kok bukan, saya nggak sering nonton, saya nggak suka nonton sebetulnya. Iya. Memang di awal-awal saya tuh kacamata saya itu adalah agama, menilai itu agama. Dan nggak salah juga karena saat itu keterwakilan keunsuran kita itu di situ gitu. Tapi rupanya dari banyaknya film yang saya nilai gitu kan, film yang saya teliti, ternyata belum terlalu banyak film-film yang memang dibuat secara jalan cerita gitu, sampai akhirnya orang berkesimpulan menonton ini adalah film agama murni gitu, ANSI gitu. Jadi rupanya menilai satu film itu bisa melalui aspek pendidikan, bisa melalui segi agama, bisa juga melalui segi yang lain. Jadi agama ini hanya satu alat di mana misalnya ada satu pisau dapur yang macam-macam bentuknya, dan ada yang untuk roti, ada yang untuk memecah tulang, ada yang untuk menguliti, ada yang besar dan yang kecil. Jadi ibarat untuk menyacah tulang, dia akan tahu mana pisau yang digunakan. Nah, dalam menyancur film itu mungkin juga ya, bahwa soal ini maka dia gunakan alatnya alat agama gitu. Jadi agama itu salah satu alat mendukung untuk menganalisis, bukan satu-satunya, tetapi dia salah satu alat bantu juga untuk menganalisis gitu. Ya, jadi pisau itu bukan untuk membunuh kan? Bukan untuk menganalisis gitu. Jadi artinya seperti kita menulis seni kaligrafi kan, itu ada yang mata penanya beda-beda gitu. Ada untuk jenis tulisan Al-Farisi, tentu mata penanya sedikit agak tebal gitu. Kalau yang naskhi itu yang biasa dipakai mungkin sedikit agak besar. Jadi memang itu seperti pulpen yang bisa digunakan untuk menulis besaran kecilnya begitu. Ya, menilai, menganalisis film juga termasuk seni. Tidak bisa sembarangan juga kita kan menghakimi film tanpa kita memahami. Nah, Ustadz bisa cerita nggak dulu? Kayaknya saya dengar waktu di Departemen Agama di mana, di Kementerian Agama di Bimas Islam. Bimas Islam bagian pengendalian umat. Ada salah satu seksi pengendalian umat. Katanya pernah ketemu Tuhan, malaikat, nabi. Oh iya. Memang dulu saya ditugasi memang untuk mengidentifikasi. Kemudian kalau sudah ditemukan itu maka diberikan satu pendampingan. Memang saya pernah ketemu 5 nabi, Pak. Ya, satu Tuhan dan satu malaikat, Pak. Saya pernah ketemu. Itu saya ketemu ada Syekh Ganda Putra di Medan. Dia mengaku nabi pada tanggal 11 Januari 2011. Oh, masih hafal. Dia orang hebat dia. Banyak pengikutnya. Terus saya juga ketemu Tuhan di Cirebon. Kayak apa tuh bentuknya? Namanya Tuhan Tantawi, Pak. Oh, ada wujudnya namanya Tuhan Tantawi. Manusia sama kita. Tuhan Tantawi. Dan memang pernah, uniknya itu Tuhan Tantawi pernah ngutus nabinya ke kantor saya. Ya, saya bilang, Anda siapa? Saya utusan Tuhan Tantawi. Saya bilang, ngapain Anda ke sini? Suruh aja Tuhan kemari. Ketemu langsung sama saya. Enggak bisa, Pak, Tuhan lagi sakit. Tuhan bisa sakit. Tapi ada pengikutnya loh, Pak. Jangan, saya bingung kadang-kadang ini. Gimana manusia ini? Kan apa kurang edan itu kalau Tuhan sakit, Pak? Dan dia yakin lagi. Yakin banget.
terakhir saya ketemu malaikat Jibril di daerah Cengkareng itu. Oh ya. Malaikat Jibril itu dia memang tangan kanannya Lia Eden. Oh. Ya, tapi dia mengaku Jibril itu. Ya memang agak unik ya. Saat itu tugas-tugas saya tuh urus Ahmadiyah, urus masalah Syiah Sampang tuh yang dulu pernah diusir dari ya, sana. yang pernah dulu heboh tuh sampai satu kampung ngungsi di gor di Surabaya gitu. Dan di Ahmadiyah di daerah Tasik juga ada 400 kakak pada ikrar kembali itu. Itu perjalanan yang pernah saya lalui di. Tapi itu rawan juga, nggak takut diancam atau dibunuh gitu? Ya kebetulan ya kita kan ke sana bukan untuk konfrontasi atau mau menangkap mereka, enggak. Kita mau mencari akar persoalan. Mengapa sih orang begitu cepat ikut-ikutan di gitu aliran ya? itu ya? Apa sih faktornya begitu? Kemudian memang ada budaya paternalistik itu yang ikut kuat menjadi faktor bahwa orang kita cenderung lebih ngikut gitu. Nah, tapi faktor utamanya apa dari orang ini mengaku Tuhan, mengaku Nabi, mengaku malaikat? Sebenarnya dia apa? Dia kena salah ajaran atau dia menderita sakit? Kalau yang saya kasus sampling ya di daerah Medan sana itu faktor ekonomi, Pak. Faktor ekonomi. Jadi mencari umat. Iya, jadi dia merasa bisa menyembuhkan penyakit seseorang itu, kemudian dia buka praktek. Ya. Bagi pelakunya itu adalah motifnya pertama itu sebetulnya. Yang kedua dia terlalu terbuai dengan sanjungan dan puji-pujian dari pasiennya, terutama yang sembuh ya. Iya, kebetulan sembuh. Terutama yang sembuh. Maka dengan testimoni kesembuhannya, puji-pujian itu membuat dia melayang sampai akhirnya dia mengatakan dia sakti begitu. Tapi semua yang ditangani Ustadz ini ditangkap nggak? Atau ada Ahmad Musadek tuh 2 tahun penodaan agama dihukum. Diadili ya? Dihukum. Okay. Nah kalau ini kembali ke film, kalau misalnya tadi kan udah ketemu malaikat, ketemu Tuhan, Nabi, itu kalau ada orang film nih mau bikin tentang itu boleh nggak sih? Bisa menimbulkan keriuhan nggak di masyarakat? Misalnya tentang Tuhan palsu gitu. Iya. Menurut saya begini. Jadi penonton di Indonesia ini rupanya belum bisa menjadikan film-film agama yang menceritakan soal Nabi, kitab suci atau ayat-ayat suci nggak mudah untuk bisa diterima di sini kalau lihat dari faktor kultural sosiologisnya, karena di Indonesia ini berbagai macam pemikiran yang ada gitu. Maka dugaan saya para filmmaker ini enggan untuk membuatnya karena dari faktor ekonomi tidak begitu menjanjikan, ngelihat pasarnya nggak begitu minat soal film-film ini. Ya selain itu kan juga mungkin takut ada kontroversi. Mungkin saja. Nah, Ustadz selama 6 tahun di LSF ini gimana hubungannya dengan masyarakat? Kan banyak nih orang yang belum tahu nih tugas lembaga sesuatu ngapain, terus lagi ada Ustadz lagi Kementerian Agama ngapain di LSF? Ya apa yang perlu disampaikan ke masyarakat nih bahwa tugas LSF mungkin sekarang ada itu budaya sensor mandiri nih, LSF melakukan literasi kepada masyarakat. Iya, LSF ini adalah satu lembaga yang memang dia melakukan perbantuan kepada masyarakat. Kita bantu mereka itu, kita bantu memilah-memilih tontonan gitu. Kita memilah-memilah nih, ini tontonan kamu ya, ini tontonan bagus, nih mutu, nih oke gitu. Kita bantu masyarakat tuh memilah gitu. Dan mengklasifikasikan kita bantu memilah.
Nah, sebelum kita sajikan itu dan dipilih-pilih oleh masyarakat, maka tugas kita di sini cuma 2 aja. Satu, menilai, meneliti film sebelum disensor. Menilai dan meneliti film untuk dipertunjukkan. Ya, jadi kita itu menilai, meneliti film ini layak atau tidak dinikmati masyarakat dan dapat dipertunjukkan. Itu aja sih. Disesuaikan dengan umurnya. Nah, kita tonton film itu, kemudian kalau ini boleh dipertunjukkan, kita golongkan usianya. Nah, bantuan LSF dalam menyediakan film-film ini untuk dipilah-pilah oleh masyarakat, kita berharap mereka cerdas, kita berharap mereka mengerti apa yang akan dia tonton. Terserah apa motivasinya, mau cari hiburan, mau nyari pendidikan, atau mau nyari ekonomi, silakan. Kita sudah melakukan. Nah, itulah kita ingin mereka itu ada kemampuan untuk memilah, memilih. Karena kita sudah sediakan ini. Gitu. Oke. Target kita tuh, kita berharap mereka bisa mampu memilih, ya begitu. Okay. Apa yang cocok buat mereka. Ya, terutama untuk anak dan istri. Anak. Dan kalau karena anak juga bukan anak juga mungkin perlu dibantu oleh orang tuanya. Orang tuanya bolehlah untuk memilah-milihin. Seperti misalnya kita ngajak dia makan di restoran, kan anak juga nggak bisa tahu kalau yang ada di depan dia tuh pedas apa enggak, gitu kan. Sekarang kita ngopi, pilih minumannya apa itu? Minumannya Kopi. Ini empon-empon, Ustaz. Iya, orang tua pasti harus berperan. Jangan sampai yang ada di depan dia pedas diambil sendiri. Kita harus bantu juga. Ade ini pedas. Oke. Ade ini manis. Ya, makasih Ustaz udah ngobrol kita. Cukup lama, setengah jam ya. Dan saya apresiasi puisi Bapak tadi. Terima kasih. Baiklah, sahabat Sensor Mandiri, demikianlah podcast kita hari ini membahas tentang seni dan agama. Sampai jumpa. Action nihil. Jangan lupa subscribe, kasih komentar apapun, tidak masalah, dan terima kasih. Action! Nihil.